Salam Pancasila. Dikutip dari media online Target, Operasi.com, dan Seronokbatam.com, pada hari Kamis, 19 Februari tahun 2026, pukul 13 WIB Himpunan Putra-Putri Keluarga Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, HIPAKAT, menghadiri sosialisasi dan diskusi panel pembinaan penguatan ideologi Pancasila, DPD HIPAKAT Kepri dan DPC Kota Batam, apresiasi kegiatan tersebut. Batam Kepulauan Riau, Dewan Pimpinan Daerah Brigade Nusantara, BRINUS Kepri, bersama BPIPRI, selaku penyelenggara acara tersebut, bertempat di Ballroom Aston Hotel and Residence Batam. Adapun tema dari sosialisasi dan diskusi panel tersebut adalah penguatan nilai-nilai di tengah tantangan arus digital. Sebagai pembicara, Profesor Dr. Haji Agus Moh Najib, SAG, MAG, dengan Prof. Dr. Skahari Yudian Wahyudi, MA, PH, D, yakni dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI dan Rem 033, Wira Pratama WP, Brigjen TNI Bambang Herkutanto, M. Han, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riyama Manurung, SH, MH. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC HIPAKAT Kota Batam, melalui Sekretaris F. Rudi M. Tambunan menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dan perlu bagi generasi muda, serta masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri maupun Kota Batam, di mana secara geografis merupakan pulau yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Jadi masyarakat yang heterogen perlu penguatan nilai-nilai Pancasila, kehidupan bernegara. Pentingnya pendalaman ideologi Pancasila sehingga masyarakat yang merupakan kelompok sosial yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik suku, ras, agama, maupun budaya, dapat saling menghormati satu sama lain sebagai wujud terciptanya suasana kondusif masyarakat Kepri dan Kota Batam. Ucap Rudi Tambunan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPD HIPAKAT Kepri, Richard Nadeak, SH, menambahkan, sangat mengharapkan kepada para kader maupun pengurus HIPAKAT yang mengikuti diskusi panel pembinaan ideologi Pancasila ini harus menjiwai, sehingga nantinya dapat menjadi contoh di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Dengan demikian, setiap elemen, komponen bangsa, generasi muda sangat perlu memahami dan mengaplikasikan dasar-dasar nilai Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat. Salah satu peserta sosialisasi dan diskusi panel dari HIPAKAT, Topan, mengapresiasi atas kegiatan ini. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi generasi muda, penguatan serta wawasan nilai-nilai Pancasila. Acara ini diikuti oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi formal, dan sosial yang ada di Kota Batam. Turut hadir juga Kodaeral keempat, Batam, Polresta Barelang, Wali Kota Batam, Ketua MUI Batam, dan para peserta yang hadir, diantaranya perwakilan dari beberapa universitas dan perguruan tinggi yang ada di Kota Batam, unsur Purna Paskibraka Provinsi Kepri dan Kota Batam, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta para OPD dan ASN di lingkungan Provinsi Kepri dan Kota Batam. Yang terdiri dari 2028 pulau dengan 394 pulau berpenghuni dan 22 terdepan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Di sisi lain, Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal Melayu yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, musyawarah, persatuan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai ini sejalan dengan memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan ideologi Pancasila dalam bingkai kearifan lokal menjadi sangat penting agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budaya dan identitas bangsa. Pelajar dan mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas secara digital namun tetap kokoh dalam nilai-nilai kebangsaan. Sejalan dengan tujuan di atas, dapat kami laporkan sebagai implementasi Astacita pertama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik Kepri dalam 2 tahun terakhir telah menjalankan program yang sudah kita sampaikan juga pada waktu pertemuan di bandara kemarin dengan Pak Kepala BPIP, yaitu yang namanya Kesbangpol Masuk Sekolah yang disingkat dengan KEMA, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, SMK, MA sederajat tentang penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bela negara dalam upaya mewujudkan generasi muda Kepri yang berkualitas
terhindar dari radikalisme, terorisme, dan narkoba, serta memiliki semangat persatuan dengan target 10.000 pelajar di tahun 2026 ini. Bapak Ibu yang kami hormati Kepala BPIP Pusat. Di samping itu kami juga secara rutin melaksanakan program yang namanya Rembuk Pancasila. Rembuk Pancasila ini adalah sebagai wadah dialog antar pemerintah dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini yang baik, saya mengajak seluruh peserta, baik pelajar, mahasiswa maupun organisasi masyarakat, serta adik-adik DPPI Duta Purna Paskibraka Indonesia. Pertama, mari kita senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadi agen literasi digital yang menangkal hoax dan provokasi. Empat, menghidupkan nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan sosial. Yang kelima, menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan moral dalam menghadapi perubahan zaman. Kita tidak boleh kalah oleh digitalisasi, justru kita harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat persatuan, pembangunan peradaban dan berkarakter. Hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya dengan kegiatan ini, kegiatan sosialisasi ini dapat kita memberikan pemahaman yang komprehensif dan menumbuh kembangkan komitmen kita bersama untuk terus mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing langkah kita yang lebih baik. Demikian sambutan Gubernur Kepulauan Riau yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mengakhiri dari sambutan ini, saya membacakan dua bait pantun. Satu aja bukan pantun. Cukup dijawab dengan ewa, karena kalau di Jawa atau di Jakarta itu cakep, tapi kalau di Tanah Melayu atau di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dijawab dengan ewa. Tinggi menjulang si pohon jati, ditanam di samping rumah Bupati. NKRI harga mati, Pancasila selalu di hati. Terima kasih. Saya ucapkan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita countdown dalam hitungan 5,
yang diberikan oleh Ketua BPIP kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kami persilakan mungkin di 2 pertanyaan dulu ya. Oke, silakan Ibu yang baju hitam. Mungkin dari panitia boleh dibantu untuk mic-nya. Bahwasannya di saat sekarang ini anak-anak banyak ketinggalan di moral, tidak seperti kita angkatan lansia. Dan saya menggarisbawahi ternyata syarat kelulusan dari setiap tingkatan pendidikan itu berperan banget untuk menanamkan cinta Indonesia. Apakah itu bisa dikembalikan lagi? Karena kesenggangan dari dibubarkannya BP7 sampai terbentuknya BPIP, terjadilah generasi kita yang banyak terkikis moralnya. Kita belum terlambat untuk itu. Insya Allah Ipakat baru tumbuh di Kepri maupun di Batam. Kami siap membantu untuk mensosialisasikan dan membiasakan ini. Barangkali memang ini pasti koordinasi dan semua kerjasama ke kementerian yang lain, terutama Kementerian Pendidikan Nasional. Ini harus prihatin sebagai orang tua melihat generasi sekarang ini, Masya Allah, moralnya terkikis habis. Mudah-mudahan ini bisa nanti disambungkan menjadi satu program kewajiban untuk kelulusan lagi seperti dulu. Terima kasih. Yaitu terkait bagaimana kita mendorong supaya kelulusan anak-anak itu juga tetap ada indikator moralitasnya ya, khususnya dalam wawasan Pancasila ya, seperti itu. Baik, silakan ditanggapi Bapak Profesor. Ya, terima kasih Bu Rina. Saya sangat mendukung ya, dan itu sudah dilakukan oleh BPIP juga. Jadi BPIP dulu sejak Kemendikbud Ristek itu kan sudah kerjasama menyusun buku teks utama pendidikan Pancasila yang isinya itu konsepnya adalah 30% teori, 70% keteladanan Pancasila. Jadi Pancasila dalam praktek, atau istilah lain di BPIP adalah Pancasila dalam tindakan. Itulah yang penting, itu Pancasila dalam tindakan. Memang di Orde Baru kalau kita lihat dengan adanya BP7 menyelenggarakan berbagai penataran P4 itu sangat berhasil, terutama dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi anak-anak itu lebih sopan ke orang tuanya, gurunya gitu ya, saling ramah dengan temannya dan seterusnya gitu ya. Itu kan tidak kita pungkiri itu hasil yang baik gitu. Tetapi masih kurangnya adalah Pancasila dalam kehidupan bernegaranya. Penyelenggaraan negaranya masih belum maksimal lah gitu ya. Maka sebetulnya BPIP di samping Pancasila bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu hampir hilang semua itu pasca reformasi. Ditambah tadi karena tidak ada benteng dan filter ideologi Pancasila, ideologi yang lain masuk semua. Ada yang radikal, kalau tidak seperti ini ajaran agama saya, kalau dia seperti ini wah salah gitu. Padahal kalau kita pelajari agama pun banyak penafsirannya yang sesuai dengan konteks tempatnya, yang memudahkan gitu. Tidak mempersulit agama, itu semua agama itu mengajarkan kasih sayang, memudahkan dan tidak mempersulit. Sehingga kalau misalnya di wilayah tertentu sulit ya sebetulnya ada tafsir agama yang lain. Maka tafsir agamanya sesuai dengan konteksnya.
Indonesia. Makanya dalam kajian hukum Islam itu ada uraf gitu ya, adat uraf itu menjadi pertimbangan hukum gitu ya. Nah itu di pasca reformasi itu kemudian ada kekosongan Pancasila itu, sehingga ideologi agama yang radikal masuk, ideologi yang liberal sekuler juga masuk. Nah ini tantangannya sangat kompleks gitu ya. Maka saya setuju dengan Bu Rini bahwa kita tidak terlambat gitu ya, harus berusaha lagi untuk membangun masa depan Indonesia melalui generasi mudanya. Karena generasi muda yang sekarang umur 15-20 itu kan akan menjadi pemimpin ketika nanti umur 20-30 tahun yang akan datang, akan memimpin baik di daerah maupun di pusat. Nah inilah generasi muda ini yang perlu dikembalikan lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Tadi melalui buku teks utama pendidikan Pancasila yang kita sebetulnya BPIP terus bekerja sama merekomendasikan, mendorong supaya diberlakukan di semua sekolah baik swasta maupun negeri di seluruh tingkatan nasional. Tapi memang masih usaha keras gitu ya, karena di beberapa wilayah belum melaksanakan buku teks utama yang ditulis bersamaan antara BPIP dan Kemendikbudristek dulu. Ketika menjadi Kemendikdasmen dan juga mungkin nanti ada Kementerian Agama ya yang menangani madrasah, kita juga terus bekerja sama, tetapi memang belum terimplementasi dengan maksimal. Misalnya dengan ada TKA tadi, tes kemampuan akademik sekarang ini mengganti ujian nasional, itu BPIP sudah mengusulkan sebenarnya sejak awal minimal harus ada Pancasila, atau mungkin silakan kalaupun tidak Pancasila bagian dari sila persananya pendidikan agama. Tapi yang baru ada kan bahasa Indonesia, matematika, sains ya. Kalau itu sebetulnya bahasa Indonesia sudah bagian sebetulnya kebanggaan bahasa nomor 1. Tapi kalau sains dan matematika itu nanti tergantung ideologinya. Itu sains itu bisa untuk mengembang orang lain juga gitu. Kalau tidak ada, karena ilmu itu sebetulnya netral, tetapi secara aksiologis untuk pemanfaatannya bisa tidak netral. Tapi belum masuk juga. Tapi kita usaha ya, BPIP terus berusaha bekerja sama dengan kementerian lembaga lain, apalagi sekarang asas-asas pertama kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM gitu. Nah, dengan harapan sekarang nilai Pancasilanya lebih terinternalisasi di semua kelembagaan, semua kementerian sampai ke desa gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Termasuk Kementerian Agama, nanti agamanya yang juga moderat gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai tafsir agamanya ya, sehingga yang diajarkan itu ajaran-ajaran agama yang moderat gitu. Kan banyak ditemukan soal-soal juga kadang-kadang agak menyusup ke radikal gitu, karena ideologi ini untuk penambah saja ya. Misalnya Hizbut Tahrir yang sudah dilarang, itu ideologinya itu pasti akan mengganti negara ya, menjadi negara Islam versi dia yang bisa jadi berbeda dengan kelompok Islam yang lain. Karena teman saya disertasinya itu tentang konsep kudeta Hizbut Tahrir yang Lebanonnya aslinya, itu pasti kalau sudah ada menyusup, masyarakat itu sudah memahami kemudian menerima, itu nanti akan bergeraknya. Makanya ke TNI Polri kemarin sudah masuk juga. Ketika alat negara sudah kudeta, itu yang lain tinggal mengiyakan saja, karena di samping tidak punya senjata, alat kekuasaan juga sudah menerima secara ideologi. Itulah sesuai dengan keyakinan saya, ingin mengamini saja. Dan itu di negara-negara yang lain juga berusaha seperti itu, karena ideologinya seperti itu, bukan agamanya tetapi tafsir agamanya yang radikal, yang tidak sesuai. Makanya saya kira saya setuju di sekolah-sekolah yang semua generasi muda ini akan sekolah,
di pesantren-pesantren, sekolah itu madrasah maupun sekolah umum gitu, itu harus ada pendidikan Pancasilanya yang benar-benar diukur gitu ya, tingkat pemahamannya dan juga implementasinya dalam perilaku. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Profesor Agus. Mohon izin tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Agus ya. Oke, baik. Ternyata rupanya dari BPPRI sendiri memang sudah sedang mengusahakan apa yang tadi diharapkan oleh Ibu. Siapa tadi Ibu? Ibu Eis ya, yang juga pastinya juga harapan dari ibu-ibu yang lainnya, betul begitu ya. Jadi mungkin ini tadi agak selaras ya, saya tadi mau menanyakan ke Ibu Rama, tapi kayaknya saya malah dijawab sama Ibu Eis ya. Jadi saya tadi itu mau nanya ya, jadi saya punya data di sini, ternyata menurut berbagai survei global, netizen di Indonesia itu dicap sebagai netizen yang paling tidak sopan di media sosial ya. Dan surveinya ini bahkan kalau di Asia Tenggara kita nomor 1 ya. Ini prestasi. Ya, oke. Di secara global kita nomor 5 paling tidak sopan ya. Kalau kesopanan itu mungkin lebih ke sila kemanusiaan ya Bu ya. Jadi mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan penerapan sila yang kedua ya. Nah di situ tadi saya sempat mau menanyakan kira-kira di mana letak benang merah yang terputus antara pengajaran Pancasila di sekolah dengan komen-komen negatif yang muncul di media sosial saat ini. Jadi mungkin salah satunya tadi ya yang diucapkan Ibu Eis yang ditanyakan bahwa ternyata indikator moralitas dalam pengajaran Pancasila di sekolah mungkin sudah sangat menurun saat ini ya. Jadi itu yang akan kita usahakan kembali, seperti juga yang sudah dikatakan sama Bapak Profesor Agus bahwa itu juga sedang diusahakan oleh BPPRI dan juga tentunya ibu-ibu siap mendukung ya, ibu-ibu. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semua ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beranjak ke penanya selanjutnya. Tadi siapa? Kayaknya ada dari sebelah sini ya. Oke, boleh Ikutan idealisme seperti itu, Bapak Ibu, seperti yang tadi disinggung juga, demo-demo segala macam. Bagaimana cara supaya menumbuhkan rasa mengerti akan nilai-nilai Pancasila di kalangan kami? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin tadi dari institusi mana? Dari Indobaru Nasional, Bu. Oke, baik ya. Khas mahasiswa sekali ya, kritis ya. Mungkin boleh saya serahkan ke Ibu Riyama ya terkait pertanyaan tadi ya, gimana ketuhanan itu melahirkan kemanusiaan. Tapi saya punya HAM nih ya. Tapi kenapa tetap harus diatur gitu ya? Jadi ada dua kubu yang radikal terhadap keagamaan dan juga terhadap nilai HAM ya atau kemanusiaan. Mungkin boleh dijawab, silakan Ibu. Baik, sebelum saya menjawab langsung, saya ingin sampaikan bahwa mungkin benar banyak generasi muda kita yang sudah dalam tanda petik seperti kata Ibu Eis tadi, tapi jangan salah Bu, masih banyak anak-anak kita yang berprestasi. Jadi kita harus seimbang. Contoh yang berprestasi yang jadi duta Pancasila ini termasuk anak-anak Batam yang berprestasi. Jadi tidak semua anak-anak kita yang mengalami itu, tapi kita sepakat untuk mengembalikan itu agar lebih banyak lagi anak-anak kita yang berprestasi. Baik, anak kami dari kampus mana tadi deh? Global ya? Indobaru. Oh iya. Baik, tadi saya sudah menyinggung kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, tadi saya sudah singgung bahwa hak asasi manusia itu pribadi-pribadi itu diberikan pada kita dari lahir sampai mati, betul. Tetapi yang disebut dengan hak asasi manusia dalam konteks Pancasila kita adalah saat hak asasi kita satu orang tidak menyinggung dan tidak menyentuh hak asasi orang lain. Gitu dia. Jadi adik jangan bilang ini hak asasi saya, tapi yang adik lakukan menyinggung orang lain. Kalau hak asasi kita menyentuh hak orang lain, itu bukan hak asasi lagi. Gitu. Jadi itu tadi batasannya. Hak asasi kita adalah hak yang kita lakukan jika tidak menyentuh hak orang lain. Gitu dia.
Jadi kalau sudah menyentuh hak asasi kita dengan hak asasi orang lain, itu bukan hak asasi kita lagi, tapi itu hak bersama. Itu satu. Kemudian terkait agama, terkait sila pertama tadi, sesungguhnya tidak ada satupun agama di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, yang membolehkan kita berbuat ketidakbaikan atau kezaliman. Nggak ada satupun. Baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, itu nggak ada. Satupun kitab sucinya tidak ada yang membolehkan kita berbuat tidak baik. Maka caranya adalah, kalau kita bicara tentang digitalisasi, karena tema kita itu, adik-adik juga itu, maka yang pertama adalah jika kita menerima informasi-informasi itu, saring dulu deh. Tadi saya sudah katakan, saring dulu. Kalau mau di-sharing, baru di-sharing. Saring dulu, verifikasi dulu. Kalau kenal dengan orangnya, konfirmasi dulu. Kemudian yang kedua, kita yang dalam ruangan ini dulu, hindari ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu memantik dan memicu sangat cepat. Nah, ini otak kecil kita ini cepat betul. Begitu ada yang nggak benar, kira-kira oh cepet aja. Jadi jangan pernah ujaran kebencian itu jangan pernah diucapkan dan disampaikan. Jaga. Yang ketiga, hormati keberagaman. Kita ini berbeda tapi satu. Kita harus menghormati keberagaman. Kalau tiga itu bisa kita lakukan, maka ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah bisa kita lakukan. Kalau kita sambungkan lagi dengan persatuan, kemudian sila keempat dan sila kelima, maka Adinda tadi, mahasiswa tadi, sudah bisa mengatakan, sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Di mana Pancasila itu? Kalau itu sudah kita lakukan, kita masing-masing sudah bisa menjawab di mana Pancasila itu. Nanti ada yang bisa jawab ke saya. Utang saya udah satu tadi sama ibu ini, yang ngaku nonton drakor. Ingatkan saya. Jadi gitu ya adik ya. Jadi tiga tadi garis besar tadi menurut saya terkait digitalisasi hari ini tema kita. Yang pertama tadi, saring dulu. Jangan cepet kali. Si itu gini, si itu gitu. Share langsung. Ini menyebabkan hal yang luar biasa. Yang kedua, jauhi ujaran kebencian. Sejahat apapun orang kepada kita, redamlah itu. Tahan dulu, jangan cepat-cepat dibalas. Biarlah dia seperti itu. Kita jangan. Karena kalau kita ikut membalas, apa bedanya kita dengan dia? Yang ketiga, hormati keberagaman. Kita bukan hidup sendiri, tapi kita di lingkungan orang-orang yang heterogen, terutama Batam. Batam ini miniatur Indonesia, Prof. Luar biasa heterogen, tapi alhamdulillah tahun lalu Batam menerima sertifikat Indeks Harmoni Indonesia. Artinya dengan keberagaman kita masih bisa menunjukkan bahwa Batam itu harmoni. Tepuk tangan yang kuat untuk kota Batam. Harmoni Batam. Kemudian tahun 2023 Batam Kepri menjadi mendapat predikat kedua nasional terkait kerukunan umat beragama. Artinya masyarakat Batam dan Kepri ini sudah Pancasilais. Tepuk tangan lagi untuk itu. Ya, kami kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Ibu Riama. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Riama ya. Mungkin juga kita harus sadari bahwa yang namanya hak asasi memang, tapi konsekuensi kita hidup berbangsa dan bernegara ya, bahwa kita tidak hidup sendiri gitu. Mungkin kalau kita kasih contoh sederhananya, kita di rumah ya, kita nggak hidup sendirian di rumah. Makanya ada aturan dari orang tua yang harus kita patuhi. Ada saudara kita, ada adik, ada kakak kita yang juga harus kita jaga keberadaannya di rumah itu. Jadi seperti itu, Indonesia rumah kita. Kenapa hak asasi kita juga harus tunduk pada pembatasan? Karena kita hidupnya bersama-sama ya, kita nggak sendiri di Indonesia ini.